Bayangkan, kamu adalah seorang prajurit yang sudah terbiasa melihat kematian di depan mata. Namamu ditakuti oleh musuh. Kemampuanmu di medan perang membuatmu dijuluki sebagai salah satu prajurit paling berbahaya. Tapi suatu hari, ketika sebuah misi besar berakhir, kamu justru ditembak oleh orang yang seharusnya berada di pihakmu sendiri. Dan ketika membuka mata, kamu bukan lagi seorang tentara. Kamu justru menjadi seorang siswa SMA. Inilah awal kisah God of Blackfield. Awal cerita, dalam sebuah operasi, Kang Chan dan pasukannya menjalankan misi berbahaya. Pertempuran berlangsung sengit. Kang Chan kembali menunjukkan kemampuannya sebagai seorang prajurit. Tetapi di tengah situasi tersebut, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Kang Chan ditembak. Yang membuat situasinya semakin aneh adalah, tembakan itu bukan datang dari musuh di depannya. Ada seseorang dari pihak mereka sendiri yang mengkhianatinya. Kang Chan akhirnya berada di ambang kematian. Di saat-saat terakhir hidupnya, dia tidak bisa memahami mengapa dirinya dikhianati. Siapa yang menginginkannya mati? Dan mengapa? Namun sebelum semua pertanyaan itu terjawab, Kang Chan kehilangan kesadarannya. Ketika sadar kembali, Kang Chan menemukan dirinya berada di tempat yang sangat berbeda. Tidak ada medan perang, tidak ada senjata, tidak ada suara ledakan. Yang ada justru sebuah kamar dan tubuh seorang anak SMA. Kang Chan kemudian menyadari sesuatu yang sangat mengejutkan. Dirinya telah mendapatkan kesempatan kedua untuk hidup. Tetapi masalahnya, dia sekarang berada di dalam tubuh seorang siswa bernama Kang Chan juga. Seorang anak SMA yang kehidupannya jauh berbeda dari Kang Chan yang dia kenal. Tubuh yang sekarang dia tempati juga tidak seperti tubuh prajuritnya dulu. Lebih lemah, tidak terbiasa bertarung. Dan yang paling membuat Kang Chan kesal, dia harus kembali menjalani kehidupan sebagai seorang pelajar. Bayangkan seorang veteran perang yang sudah terbiasa membunuh musuh. Sekarang harus duduk di dalam kelas dan berhadapan dengan guru serta teman-teman sekolah. Kontrasnya benar-benar absurd. Namun Kang Chan tidak membutuhkan waktu lama untuk menyadari bahwa kehidupan barunya tidak sederhana. Dia mulai melihat kondisi tubuh dan kehidupan pemilik tubuh tersebut. Ada sesuatu yang tidak beres. Kang Chan yang sekarang ternyata bukanlah sosok yang kuat. Dia justru menjadi seseorang yang mudah menjadi sasaran. Dan disinilah sisi lain dari cerita mulai muncul. Kang Chan harus beradaptasi dengan dunia yang sama sekali berbeda. Salah satu hal menarik dari chapter 1 adalah perubahan suasana yang sangat kontras. Di kehidupan sebelumnya, Kang Chan adalah seorang pembunuh profesional di medan perang. Sekarang dia harus berhadapan dengan masalah sekolah. Tetapi meskipun tubuhnya berubah, mentalitasnya tidak berubah. Dia tetap dingin, tetap tajam. Dan yang paling penting, dia tetap memiliki insting seorang prajurit. Bahkan ketika berhadapan dengan orang-orang biasa, Kang Chan bisa membaca situasi dengan cara yang berbeda. Dia mampu melihat ancaman sebelum orang lain menyadarinya. Dan dari sini kita mulai memahami bahwa meskipun Kang Chan mendapatkan tubuh baru, jiwa dan pengalaman seorang prajurit tetap berada di dalam dirinya. Kehidupan sekolah kemudian menjadi sumber konflik baru. Kang Chan menyadari bahwa dunia ini memiliki aturan yang berbeda dari medan perang. Dia tidak bisa menyelesaikan semuanya dengan cara yang sama. Seperti ketika dirinya masih menjadi tentara bayaran. Tetapi bukan berarti dia akan membiarkan dirinya diperlakukan seenaknya. Ketika muncul orang-orang yang mencoba menekan atau meremehkannya, Kang Chan mulai menunjukkan sisi aslinya. Dan disinilah pembaca mulai melihat potensi sebenarnya dari karakter ini. Karena yang terlihat hanyalah seorang siswa SMA biasa. Padahal di balik tubuh tersebut terdapat pengalaman seorang prajurit yang telah melewati banyak pertempuran. Namun Kang Chan segera menyadari satu masalah. Mentalnya memang masih seperti prajurit, tetapi tubuhnya bukan tubuh prajurit. Tubuh barunya belum mampu mengikuti kemampuan mental dan pengalaman yang dia miliki. Ini menjadi salah satu tantangan terbesar. Kang Chan harus mengembalikan kondisi fisiknya. Dia mulai memikirkan latihan, kekuatan, kecepatan, daya tahan, dan kemampuan bertarung. Dia tahu bahwa jika ingin bertahan di dunia baru ini, dia harus mengembalikan tubuhnya ke level yang bisa mendukung kemampuan bertarungnya. Tetapi ada satu hal lain yang jauh lebih penting. Dia masih belum mengetahui siapa yang membunuhnya. Kang Chan terus memikirkan kejadian terakhir sebelum kematiannya. Dia masih mengingat situasi di medan perang, dia masih mengingat rekan-rekannya, dan yang paling dia ingat adalah peluru yang datang dari belakang. Itu berarti seseorang dari pihak mereka sendiri telah mengkhianatinya. Kang Chan tidak tahu siapa orangnya, tetapi dia yakin satu hal. Orang yang menembaknya pasti mempunyai alasan. Dan kalau orang tersebut masih hidup, Kang Chan akan menemukannya. Di tengah semua masalah tersebut, Kang Chan mulai menjalani kehidupan sekolah. Disinilah muncul sisi yang agak lucu dari karakter utama. Kang Chan yang terbiasa menghadapi peperangan sekarang harus menghadapi tugas sekolah, teman, guru, dan masalah percintaan. Dia juga mulai menyadari bahwa Kim Myung memiliki perasaan tertentu kepadanya. Namun Kang Chan bukanlah tipe orang yang mudah terbawa suasana. Pengalaman hidupnya membuat dia jauh lebih dewasa dibandingkan siswa lain. Bahkan ketika menghadapi masalah hubungan, cara berpikirnya tetap seperti seorang prajurit. Tetapi perlahan-lahan sesuatu berubah. Kang Chan mulai merasakan ikatan dengan keluarga barunya, terutama Yoo Hye-suk. Awalnya, Kang Chan sulit memanggil Yoo Hye-suk sebagai ibu. Bagaimanapun juga, dia bukan ibu kandungnya. Tetapi Yoo Hye-suk memperlakukannya dengan penuh kasih sayang. Dia benar-benar menganggap Kang Chan sebagai anaknya. Dan perlahan Kang Chan mulai merasa bersalah. Karena dia sadar, dirinya mungkin hanya memiliki waktu yang terbatas untuk menjalani kehidupan ini. Kang Chan kemudian mengambil keputusan. Dia ingin memberikan kenangan yang baik kepada keluarga barunya. Sebuah keputusan yang menunjukkan bahwa meskipun Kang Chan dikenal sebagai prajurit yang dingin, sebenarnya dia masih memiliki sisi manusia yang sangat kuat. Semakin lama, Kang Chan mulai beradaptasi dengan kehidupan barunya. Dia mulai memahami teknologi, mulai memahami sekolah, mulai memahami orang-orang di sekelilingnya. Dan yang paling penting, dia mulai mendapatkan kembali kepercayaan dirinya.
Tetapi perubahan terbesar bukan hanya pada kemampuan bertarung. Kang Chan perlahan mulai menjadi lebih dekat dengan orang-orang di sekitarnya. Dia mulai peduli terhadap keluarganya, mulai memperhatikan Miyang, dan mulai memahami bahwa kehidupan keduanya bukan hanya tentang balas dendam. Di chapter ini, hubungan Kang Chan dan Miyong semakin menarik. Miyang bahkan mengajak Kang Chan berjalan pulang bersama. Kang Chan yang biasanya cuek akhirnya mulai memperhatikan perasaannya. Namun tentu saja, Kang Chan tetap Kang Chan. Ketika Miyong mengungkapkan keinginannya untuk semakin dekat dengannya, Kang Chan tidak langsung memberikan jawaban romantis. Dia justru membuat sebuah kesepakatan. Jika Miyang berhasil mendapatkan peringkat pertama dalam ujian akhir, Kang Chan akan memberikan apa yang dia inginkan. Miyang langsung menerima tantangan tersebut. Dan disinilah hubungan keduanya mulai berkembang. Sementara bagi Kang Chan, kehidupan sekolah ini sebenarnya hanya sementara. Karena di balik semua aktivitas tersebut, dia masih memiliki satu tujuan besar, menemukan orang yang telah membunuhnya. Jadi setelah chapter 1-10, perjalanan sebenarnya sang God of Blackfield baru dimulai. Di video berikutnya, kita akan melihat bagaimana Kang Chan mulai meningkatkan kemampuan fisiknya, menghadapi konflik yang lebih besar, dan perlahan menunjukkan kepada semua orang bahwa siswa SMA yang mereka anggap lemah, sebenarnya adalah seorang monster dari medan perang. Kalau kalian penasaran bagaimana kelanjutan kisahnya, kita lanjut ke chapter 11-20. Sampai jumpa di video berikutnya.